Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita teruskan kajian hadis. Malam ini hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in Nawawiyah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kurang lebih artinya dari sahabat Abu Hurairah, termasuk sahabat yang hidupnya di pelataran Masjid Nabawi, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dan beliau sering ngopeni kucing-kucing di sekitar masjid itu sehingga dijuluki oleh Rasulullah Abu Hurairah. Hadisnya dari Rasulullah SAW, beliau mendengar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad dawuh manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan atau kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang merusak umat-umat kalian atau sebelum kalian adalah karena mereka itu adalah banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak berguna dan mereka berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Rawahu Bukhari dan Muslim. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis ini, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, ini merupakan kaidah kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mengagungi beliau. Ternyata beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat manusiawi. Kalau kita petik dari dua potongan pertama, yaitu tentang larangan dan perintah. Terkait dengan larangan, itu tidak ada syarat, artinya harus ditinggalkan. Tapi terkait dengan perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika Rasulullah memerintah kepada umatnya, itu ada syarat, ketika kalian mampu. Jadi beliau enggak memaksakan diri. Rasulullah mungkin, kalau kita lihat beberapa hadis, ketika sholat bagaimana kondisinya, satu kisah sampai bengkak kakinya. Beliau enggak memerintahkan itu. Artinya kalau kalian enggak mampu, ya jangan sampai seperti itu. Fa'tu minhu mastata'tum. Istita'ah, ada istita'ah. Dalam ayat yang terkait dengan haji pun, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kemampuan. Kalau enggak mampu ya jangan. Puasa begitu, yang mampu monggo wajib. Bagi yang enggak mampu begitu. Salat yang mampu berdiri qiyaman au qu'udan, enggak mau berdiri duduk. Au junuban, duduk atau nanti bahkan berbaring. Kalau berbaring nggak mampu, isyarat nggak mampu ya disolati sama-sama. Ini jelas ada urutan-urutan yang sangat makul, sangat mafhum dan sangat rasional. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkait dengan larangan tidak ada syarat, wajib ditinggalkan. Dan terkait dengan perintah ternyata Rasulullah mengukur kondisi umatnya. Tidak semua umat itu, umatnya Rasulullah setaraf atau sekelas dengan beliau. Itu yang pertama kita harus camkan dalam hati kita, ternyata itulah panutan kita, uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu terkait dengan kondisi umat ini. Beliau mengabarkan bahwasanya dulu umat sebelum kalian, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW banyak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka banyak bertanya.
Salah satu umat yang sering dikisahkan dalam Al-Quran yaitu umatnya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana ketika diperintahkan untuk menyembelih lembu, ternyata banyak pertanyaan, walhasil mereka kesulitan mencarinya. Karena kebanyakan pertanyaan itu malah malah menyusahkan dirinya sendiri. Maka ketika ada perintah, kalau itu ijmalan secara global, laksanakan saja. Umpama ada kekurangan, berarti di perintah itulah yang mungkin kurang ada pemerincian. Ini yang ketiga terkait dengan perintah. Maka kita harus teliti dulu bagaimana perintah itu. Dan intinya kalau ada perintah ya kita laksanakan semampu kita. Kalau ada larangan ya harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkannya. Yang selanjutnya, terus bagaimana kita sebagai umat Rasulullah dan alhamdulillah hari ini kita dapat hidayah percaya dengan syariat beliau, bagaimana kita berusaha dan bisa menjalankan perintah dan larangan itu. Intinya bagaimana kita berusaha maksimal menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan bisa meninggalkan larangan-larangannya. Kiranya kalau kita amati mungkin setiap orang punya strategi masing-masing, punya metode masing-masing. Tapi dari sekian metode itu kalau kita kumpulkan mungkin yang pertama yaitu kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah. Ini firman Allah mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah tanpa bantuannya. Artinya tanpa pedomannya pun di sana ada larangan, ada perintah, kita tidak akan seperti ini. Kalau banyak bersyukur kita akan muhasabah. Oh iya, kita itu ciptaan Allah. Tugas kita itu ya beribadah pada Allah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah termasuk Rasulullah dan meninggalkan larang-larangannya. Dengan bersyukur itu insya Allah akan legowo ketika kita menjalankan perintah atau meninggalkan larangan-larangannya. Yang kedua yaitu tajdidun niyah. Kita memperbaiki niat kita lagi. Kadang-kadang kita salah niyah. Bukan li'i'la'i kalimatillah, kita tidak niatan khalisah, tidak mempunyai niat yang bersih, yang suci, yang murni, tapi kadang-kadang ada udang di balik batu untuk pamer, untuk sum'ah, untuk riya dan sebagainya. Kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah menjalankan itu akan semangat. Termasuk meninggalkan larangan pun tidak usah ditawar-tawar, langsung ditinggalkan saja. Itu dengan niat yang baik. Yang ketiga yaitu kita selalu belajar tadabbur dan tafakkur kepada al-ayat al-Qur'aniyah dan al-ayat al-kauniyah. Ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim atau ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Salah satunya yaitu kita belajar apa faedah syariat itu. Apa tujuan syariat itu. Beberapa ulama mendefinisikan bahwasanya dari adanya perintah dan larangan itu diringkas menjadi 5. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Artinya ketika kita menjalankan perintah sebagaimana perintah Allah dan Rasulullah, semampu kita pun tidak masalah. Dan kita meninggalkan larangannya, akan terjalin, akan terpelihara agama kita, jiwa kita, hidup kita ini, keturunan kita, akal kita, dan bahkan harta benda kita. Dan yang terakhir, kita selalu bersandar kepada ma'unatullah. Kita itu tidak ada apa-apanya kecuali kalau Allah tidak membantu kita. Sebagaimana tadi saya katakan di awal, mengutip salah satu ayat, khuliqal insanu dha'ifa. Kalau kita betul-betul menyadari kita itu adalah makhluk yang sangat lemah tanpa bantuan Allah, pasti kita ingin menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk beribadah khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga nantinya kita betul-betul menjadi orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.